Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradilla. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan psikoseksual fluid. Pada fase-fase psikologis yang harus dilalui tiap individu, antara lain fase psikoseksual, yaitu tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan fungsi seksual yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis individu tersebut. Tiap individu akan mengalami fase atau tahap psikoseksual dalam tiap tahap perkembangan umurnya dari umur 0 sampai 18 tahun. Bila individu tersebut gagal melewati suatu masa yang harus dilaluinya sesuai dengan tahap perkembangannya, maka akan terjadi gangguan pada diri orang tersebut. Pada perkembangan psikoseksual fluid memiliki tahap-tahap pertumbuhan, yaitu yang pertama fase oral atau mulut dari 0 sampai 18 bulan, yaitu fase pertama yang dilalui seorang anak sejak dilahirkan. Pada bulan-bulan pertama kehidupan, bayi manusia lebih tidak berdaya dibandingkan bayi binatang menyusui lainnya, dan ketidakberdayaan ini berlangsung lebih lama dibandingkan dengan spesies lain. Pada mulanya, bayi tidak dapat membedakan antara bibirnya dengan puting susu ibunya, yaitu asosiasi antara rasa kenyang dengan pemberian ASI. Bayi hanya sadar akan kebutuhannya sendiri, dan pada waktu menunggu terpenuhi kebutuhannya, bayi menjadi frustasi dan baru sadar akan adanya objek pemuas pada waktu kebutuhan terpenuhi. Inilah pengalaman pertama kesadaran akan adanya objek di luar dirinya, jadi kelaparan menuntutnya untuk mengenal dunia luar. Reaksi primitif pertama terhadap objek yaitu bayi berusaha memasukkan benda yang dipegangnya ke mulut. Bayi merasa bahwa mulut adalah tempat pemuasan atau oral gratification. Rasa lapar dan haus terpenuhi dengan menghisap puting susu ibunya. Kebutuhan-kebutuhan dan cara ekspresi bayi secara primer dipusatkan di mulut, bibir, lidah, dan organ lain yang berhubungan dengan daerah mulut. Dorongan oral terdiri dari dua komponen, yaitu dorongan libido dan dorongan agresif. Dorongan libido merupakan dorongan primer dalam kehidupan yang merupakan sumber energi dari ego dalam mengadakan hubungan dengan lingkungan, sehingga memungkinkan pertumbuhan ego. Ketegangan oral akan membawa pada pencarian kepuasan oral yang ditandai dengan diamnya bayi pada akhir menyusui. Sedangkan dorongan agresif dapat terlihat dalam perilaku menggigit, mengunyah, meludah, dan menangis. Pada fase oral ini, peran ibu penting untuk memberikan kasih sayang dengan memenuhi kebutuhan bayi secepatnya. Jika semua kebutuhan terpenuhi, bayi akan merasa aman, percaya pada dunia luar. Hal ini merupakan dasar perkembangan selanjutnya dalam berhubungan dengan dunia luar. Jika fase oral ini, bayi merasakan kekecewaan yang mendalam, hal ini akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Pada waktu dewasa akan mengalami gangguan tingkah laku seksual, misalnya kepribadian oral sadistik yang dimanifestasikan dalam penyimpangan seksual sadisme, yaitu kepuasan seks yang dicapai bila didahului atau disertai tindakan yang menyakitkan. Sebaliknya, bila bayi mendapat kepuasan yang berlebihan, maka dalam perkembangan selanjutnya dapat menjadi sangat optimis, cinta diri sendiri, dan selalu menuntut. Pada fase kedua, yaitu fase anal dari umur 2 sampai 3 tahun. Fase ini ditandai dengan matangnya syaraf-syaraf otot sphincter anus sehingga anak dapat mengendalikan beratnya. Pada fase ini, kepuasan dan kenikmatan anak terletak pada anus. Kenikmatan didapatkan pada anak terletak pada anus. Kenikmatan didapatkan pada waktu menahan berak. Kenikmatan lenyap setelah berak selesai. Jika kenikmatan yang sebenarnya diperoleh anak dalam fase ini ternyata diganggu oleh orang tuanya, bahwa hasil produksinya kotor, jijik, dan sebagainya, bahkan jika disertai dengan kemarahan atau bahkan ancaman yang dapat menimbulkan kecemasan, maka hal ini dapat mengganggu perkembangan kepribadian anak, di mana pada perkembangan seksualitas dewasa, anak merasa jijik terhadap alat kelaminnya sendiri dan tidak dapat menikmati hubungan seksual dengan partnernya. Oleh karena itu, sikap orang tua yang benar yaitu mengusahakan agar anak merasa bahwa alat kelamin dan anus serta kotoran yang dikeluarkan adalah sesuatu yang biasa atau wajar dan bukan sesuatu yang menjijikkan. Hal ini penting karena mempengaruhi pandangan terhadap seks nantinya.
Jika terjadi hambatan pada fase anal, anak dapat mengembangkan sifat-sifat tidak konsisten, kerapian, keras kepala, kesengajaan, kekikiran yang merupakan karakter anal yang berasal dari sisa-sisa fungsi anal. Jika pertahanan pada sifat-sifat anal kurang efektif, karakter anal menjadi ambivalensi. Anak akan mengembangkan sifat uretral yang menonjol, yaitu persaingan dan ambisi sebagai akibat timbulnya rasa malu karena kehilangan kontrol terhadap uretra. Jika fase ini dapat diselesaikan dengan baik, maka anak-anak akan mengembangkan persaingan sehat yang menimbulkan rasa bangga akan kemampuan diri. Anak laki-laki meniru dengan membandingkan dengan ayahnya. Penyelesaian konflik uretra merupakan awal dari identitas gender dan identitas selanjutnya. Pada tahap keempat yaitu fase phallus, yaitu dari umur 3 sampai umur 5 tahun. Pada fase ini anak mula mengerti bahwa kelaminnya berbeda dengan kakak, adik, dan atau temannya. Anak mulai merasakan bahwa kelaminnya merupakan tempat yang memberikan kenikmatan ketika ia mempermainkan bagian tersebut. Tetapi orang tua sering marah, bahkan mengeluarkan ancaman bila melihat anaknya memegang atau mempermainkan kelaminnya. Pada fase ini, anak laki-laki dapat timbul rasa takut bahwa penisnya akan dipotong atau dikebiri. Ketakutan yang berlebihan tersebut dapat menjadi dasar penyebab gangguan seksual seperti impotensi primer dan homoseksual. Baik, pada fase kelima yaitu fase latensi dari 5/6 sampai 11 atau 13 tahun. Pada fase ini semua aktivitas dan fantasi seksual seakan-akan tertekan karena perhatian anak lebih tertuju pada hal-hal yang di luar rumah, tetapi keingintahuan tentang seksualitas tetap berlanjut dari teman-teman sejenisnya. Anak-anak juga menerima informasi tentang seksualitas yang sering menyesatkan. Keterbukaan orang tua dapat menyelesaikan atau meluruskan informasi yang salah satu menyesatkan ini. Pada fase ini dapat terjadi gangguan hubungan homoseksual pada laki-laki maupun perempuan. Kegagalan dalam fase ini mengakibatkan kurang perkembangan kontrol diri sehingga anak gagal mengalihkan energinya secara efisien pada minat belajar dan perkembangan keterampilan. Pada fase ke-6 atau fase terakhir yaitu fase genital dari 11 atau 13 tahun sampai 18 tahun. Pada fase ini proses perkembangan psikoseksual mencapai titik akhir. Organ-organ seksual mulai aktif sejalan dengan mulai berfungsinya hormon-hormon seksual, sehingga pada saat ini terjadi perubahan fisik dan psikis. Secara fisik, perubahan yang paling nyata adalah pertumbuhan tulang dan perkembangan organ seks serta tanda-tanda seks sekunder. Remaja putri mencapai kecepatan pertumbuhan maksimal pada usia sekitar 12-13 tahun, sedangkan remaja putra sekitar 14-15 tahun. Akibat perbedaan waktu ini, biasanya para gadis tampak lebih tinggi daripada anak laki-laki seusia pada umur 11-14 tahun. Perkembangan tanda seksual sekunder pada gadis adalah perkembangan payudara, timbulnya rambut pubes dan terjadinya menstruasi. Pantat mulai membesar, pinggang ramping dan suara feminim. Sedangkan pada anak laki-laki terlihat buah pelir dan penis mulai membesar, timbulnya rambut pubes, rambut kumis, suara mulai membesar dan terjadinya mimpi basah. Bersamaan dengan perkembangan ini muncullah golongan nafsu birahi baik pada laki-laki maupun wanita. Secara psikis, remaja mulai mengalami rasa cinta dan tertarik pada lawan jenisnya. Kegagalan di dalam fase ini mengakibatkan kekacauan identitas. Baiklah, itulah materi tentang perkembangan psikoseksual Freud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamia Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian belajar. Adapun definisi belajar secara umum adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan
perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Belajar juga didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Adapun arti belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Pengertian belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Winkel, pengertian belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Adapun menurut Ernest R. Hilgar, belajar diartikan sebagai proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sifat perubahannya relatif permanen, tidak akan kembali kepada keadaan semula, tidak bisa diterapkan pada perubahan akibat situasi sesaat seperti perubahan akibat kelelahan, sakit, mabuk, dan sebagainya. Adapun menurut Gene, definisi belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan, berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang hanya bersifat naluriah. Mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asratul Adawiyah. Saya akan membahas tentang transfer belajar. Transfer belajar dalam psikologi merupakan suatu proses di mana pelajar menggunakan informasi sebelumnya dalam konteks yang baru. Adapun ragam transfer yaitu yang pertama, transfer positif. Transfer positif dapat terjadi diri seseorang siswa apabila guru membantu untuk belajar dalam situasi tertentu yang mempermudah siswa tersebut belajar dalam situasi-situasi lainnya. Yang kedua, transfer negatif. Transfer negatif dapat dialami seorang siswa apabila ia belajar dalam situasi tertentu yang memiliki pengetahuan yang dipelajari terhadap keterampilan pengetahuan dalam situasi-situasi yang lain. Yang ketiga, transfer vertikal. Transfer vertikal atau tegak lurus dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila pelajaran yang telah dipelajari dalam situasi tertentu membantu siswa tersebut. Yang keempat, transfer lateral. Transfer lateral atau ke arah samping dapat terjadi dalam diri seorang siswa apabila ia mampu menggunakan materi yang telah dipelajarinya untuk mempelajari materi yang sama kerumitannya dalam situasi-situasi yang lain. Dalam hal ini, perubahan waktu dan tempat tidak mengurangi mutu hasil belajar siswa tersebut.
Adapun faktor yang mempengaruhi transfer belajar, yaitu yang pertama, kesamaan di dalam situasi belajar. Yang kedua, pemahaman mendalam atas apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, kualitas dari pengalaman pelajar. Yang keempat, situasi untuk pengetahuan pelajar. Yang kelima, variasi dari situasi dan pengalaman. Yang keenam, penekanan metacognition. Adapun kualitas dari pengalaman belajar. Kualitas berkaitan dengan keluasan, contoh-contoh atau representasi, isi yang meliputi seluruh informasi yang siswa butuhkan untuk memahami topik, dan kata pengalaman belajar memberi kesan suatu pengalaman di mana penalaran dari jawaban adalah suatu hal yang penting sebagai suatu jawaban dari mereka sendiri. Selanjutnya, konteks atau situasi untuk pengalaman pelajar. Kontekstualisasi berkaitan dengan penggunaan lingkungan yang real. Situasi dapat mempengaruhi transfer dalam belajar. Hal ini mengarahkan kita kepada berbagai variasi di dalam pengalaman belajar. Situasi belajar agak sedikit kontroversial. Pendapat dapat ekstrem menyatakan bahwa transfer sebenarnya tidak mungkin karena seluruh pengetahuan tidak terlepas dari situasi yang lain. Selanjutnya, variasi dari situasi dan pengalaman pelajar. Pengetahuan dan keterampilan belajar di dalam situasi dapat diaplikasikan ke dalam situasi yang lain. Guru harus memberikan konsep dan masalah dalam berbagai variasi situasi. Adapun teori dan transfer. Ada suatu teori yang erat hubungannya dengan transfer belajar, yaitu teori daya. Teori ini bertitik tolak dari pandangan ilmu jiwa bahwa jiwa itu terdiri atas gejala-gejala daya jiwa seperti daya pengamati, daya ingatan, daya berpikir, daya perasaan, dan kemauan, dan sebagainya. Menurut teori daya, biasa disebut formal discipline. Daya-daya jiwa yang dapat manusia itu dapat dilatih setelah terlatih dengan baik, dan daya tak dapat digunakan pula untuk pekerjaan yang lain. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Husnul Fatimah, NIM 1902020001, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin dan Komunikasi Islam. Ingin memenuhi tugas pengantar psikolog tentang teori-teori belajar. Teori-teori belajar ada 4. Yang pertama, teori belajar humanistik. Abraham Maslow dan Carl Rogers termasuk dalam tokoh kunci humanisme. Tujuan utama dari humanisme dapat dijabarkan sebagai perkembangan dari aktualisasi diri, manusia autonomous. Dalam humanisme, belajar adalah proses yang berpusat pada pelajar dan dipersonalisasikan, dan peran pendidik adalah sebagai seorang fasilitator. Afeksi dan kebutuhan kognitif adalah kuncinya, dan goalnya adalah untuk membangun manusia yang dapat mengaktualisasikan diri dalam lingkungan yang kooperatif dan suportif. Dijelaskan juga bahwa pada hakikatnya setiap manusia adalah unik, memiliki potensi individual dan dorongan internal yang untuk berkembang dan menentukan perilakunya. Karena itu dalam kaitannya, maka setiap diri manusia adalah beban dan memiliki kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang mencapai aktualisasi diri. Yang kedua, teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat
dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Yang ketiga, teori belajar sosial. Teori perilaku konsep motivasi belajar berkaitan erat dengan prinsip bahwa perilaku yang memperoleh penguatan atau reinforcement di masa lalu lebih memiliki kemungkinan diulang dibandingkan dengan perilaku yang tidak memperoleh penguatan atau perilaku yang tertera hukuman atau punishment. Dalam kenyataannya, daripada membahas konsep motivasi belajar, penganut teori perilaku lebih memfokuskan pada seberapa jauh siswa telah belajar untuk mengerjakan pekerjaan sekolah dalam rangka mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang keempat, teori belajar kognitif Ausubel atau teori belajar bermakna. Ausubel berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Sama seperti Brunner dan Jens, Ausubel beranggapan bahwa aktivitas belajar siswa, terutama mereka yang berada di tingkat pendidikan dasar, akan bermanfaat kalau mereka banyak dilibatkan dalam kegiatan langsung, akan menyita banyak waktu. Untuk mereka, menurut Ausubel, lebih efektif kalau guru menggunakan penjelasan peta konsep, demonstrasi, diagram, dan ilustrasi. Itulah beberapa penjelasan tentang teori-teori belajar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.